Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Shallallahu ilamul Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi ngaji kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin sempat membahas tentang furudul wudu atau arkanul wudu setelah masuk pada mandi. Mujibatul ghusl. Bisa dilihat di kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Muhammad bin Zain al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ma fid dharain amin. Ila an qala wa in kana alaihi janabatun, dan jikalau bagi seorang itu janabah junub, dan apabila ia seorang itu junub min mujama'atin au khuruji maniin, dari atau dikarenakan bersetubuh atau jima, au khuruji maniin, atau keluarnya mani tersebut binaumin karena tidur, dalam artian ihtilam ya, au ghorihi, atau keluar mani selain ihtilam. Nah, ini bisa diartikan sendiri apa maksudnya. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka ia wajib membasuh, dalam artian membasuh ini mandi, maka ia wajib membasuh seluruh badannya, mandi dari atas sampai bawah, enggak boleh ada yang terlewat. Di sela-sela ya, biar air itu rata. Ini biasanya yang ini yang lupa biasanya. Rata, yang bulu-bulu yang punya tebal itu kan ditahlil ya, disela-selakan semua biar air itu merata. Dan biasanya kalau ihtilam ya, misalnya habis ihtilam kan, bangun tidur ihtilam, terus di sini masih banyak kotoran mata itu kan, itu dibersihkan dulu ya, karena ketika air itu nyampe ke mata, air itu ngelewat toh, nggak kena ininya, misalnya anunya banyak ya, kotoran matanya banyak, dibersihkan dulu, semua, baru mandi. Biasanya kalau ihtilam ya, habis ihtilam bangun langsung mandi jebur-jebur, ternyata di sini masih ada, jadi otomatis air itu nggak kena ke bagian ini. Itu kelihatannya mandi ini agak merepotkan ya, dalam artian harus semua badan terkena semua air. Tapi jangan sampai ragu, setelah mandi selesai semua, habis air banyak, ternyata masih ragu-ragu, tadi saya basuh sebelah sini apa tidak gitu. Kayaknya bagian punggung ini kurang rata. Nah itu jangan sampai ada. Yakin saja bahwasanya mandinya sampean itu sudah sempurna dan sudah terkena air semua. Jadi jangan sampai ada rasa-rasa ragu dalam permasalahan sesuci ini. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi, hendaknya ia atau wajib ia membasuh semua badannya, ma'aniyati raf'il janabati, bersama dengan adanya niat mengangkat janabah. Ini bagian janub ya. Kalau yang haid gimana? Nah, harus disertakan misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar misalnya gitu. Atau langsung nawaitul ghusla li raf'il janabah fardholillahi taala. Disebutkan semua. Jadi harus ditakyin, ditentukan niatnya. Ini niat mandi buat apa? Oh, untuk mengangkat hadas besar, li raf'i hadasil akbar, atau langsung disebutkan perkara hadas besarnya apa, misalnya junub, li raf'il janabah cukup, atau yang cewek misalnya karena haid mau suci. Nah, namaitul ghusla lil haid, li raf'il hadasil haid. Nah, gitu bisa. Jadi harus ditakyin.
Takutnya apa? Ketika nawaitul ghusla sudah. Nah, itu bisa kemungkinan juga mandi-mandi yang sunnah, misalnya mandi Jumat, mandi mau setiap sholat. Setiap sholat itu disunahkan mandi setiap sholat, setiap mau sholat disunahkan mandi. Kemudian mandi ketika mau sholat Idin, banyak sekali itu. Harus ditentukan. Ini niatnya untuk apa? Mandi apa? Memang perkara yang sering dirasakan kita mandi wajib itu yaitu rasa ragu-ragu. Ada juga yang sebaliknya, saking pedenya mandinya ternyata ada bagian yang nggak terkena air. Nah itu kan sedikit bahaya ya. Iya sholat, ini bukan maksudnya menakut-nakuti ya. Iya sholat, setelah mandi besar dan ia sholat, ternyata di sininya masih kering, nggak kena air. Ia sadarnya pas setelah sholat isya, mandinya tadi subuh, gimana? Nah berarti ia harus mengulang semua sholatnya, dan ia harus mandi lagi, mandi dulu baru ngulang lagi. Kalau emang itu benar-benar bukti belum dibasuh ya, dan ia ingatnya ketika itu, oh iya tadi saya lupa basuh ini. Dan dia benar-benar ingat loh ya, bukan karena ragu atau apapun, dia benar ingat. Dia harus mengulang sholatnya dari setelah ia mandi itu. Jadi sangat-sangat diperhatikannya, apapun itu sesucinya. Itu mengangkat hadas atau khobas. Ini masuk ke sesuatu yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang qudul wudu'u, dan wudu itu batal atau rusak atau batal ya, terima. Karena apa? Al khariju minal qubuli awid duburi ala makana. Itu sesuatu yang keluar dari jalur yang belakang, awil qubuli dari jalur yang bagian depan ala makana. Tetap sesuatu yang emang tampak ada. Apapun itu kecuali mani. Misalnya tiba-tiba tidur ya. Misalnya kalau anak pondok itu kan tidur sambil duduk ya. Gak kerasa tiba-tiba dia junub pas tidur, dalam keadaan duduk, dia tidur dalam keadaan junub, itu wudunya nggak batal, paham? Wudunya nggak batal, walaupun ya, tapi kan tidurnya kan mutamakin, tidurnya kan netap ininya, nah tapi ya junub, nah nggak batal, karena mani kan nggak membatalkan wudu, keluarnya mani. Wa yang qudul wudu aidon, dan wudu itu juga batal ketika apa? Zawalul akli binomin aw gharihi illa namu mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Selanjutnya adalah hilangnya akal, dalam artian di sini tidak sadar. Karena hilangnya akal karena apa? Binaumin, karena tidur, aw gharihi, atau selain tidur. Dia tidurnya nggak memakin, nggak kayak gini loh. Nah tidurnya ya selonjoran atau berbaring, jelas itu membatalkan wudunya. Tapi ketika tiba-tiba ya diam-diam gini, tiba-tiba dia punya penyakit ayan atau penyakit apa ya, gila sementara lah, apapun itu, sehingga akalnya itu tiba-tiba hilang, ya nggak sadar, tiba-tiba hilang. Nah itu wudunya batal. Nah, gitu. Atau ini yang terkadang membuat kita ragu ya. Namanya apalagi ketika mau sholat isya ya, nunggu sholat isya kan lama, ngantuk tapi sembilaian, tiba-tiba kok kerasa tidur tapi kok masih dengar suara orang. Itu apa batal apa tidak? Kira-kira wudunya ya dalam kondisi berbaring, terus ia serasa kayak seliutan tapi masih dengar suara orang, walaupun nggak jelas masih dengar. Nah itu dihukumi tidak batal karena akalnya masih ada, masih masih ada lah separuh. Nah, kesadarannya dalam hal ini, kesadaran itu masih ada separuh.
dia masih bisa mendengar suara walaupun itu nggak jelas, itu dihukumi belum batal. Nah, tapi jangan dipraktekkan. Biasanya bablas soalnya. Illa namu mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya itu memakin maq'adatahu al ardi. Jadi tempat yang ini lihat tadi ini rata ya, pokoknya itu rata, duduk sini, kita bersila sini punya. Nah, itu rata, otomatis walaupun dia tidur lama itu tidak batal wudunya. Iya, terlalap. Kayak misalnya Sahri, bisa tanya Sahri lah, lebih profesional dalam hal ini. Wayang kutul wudu, dan wudu itu batal juga masuk kubuli adamiyin auduburihi, yaitu menyentuh kemaluan bagian depan manusia. Kemaluan bagian depan manusia, jadi disentuh. Entah itu punyanya atau punya yang lain ya. Entah itu punyanya atau punya yang lain. Misalnya punya temennya dipegang, nggak sengaja main-main misalnya seperti itu. Tapi menggangnya itu yang ini ya. Nah, misalnya gini kan ya, yang nggak kelihatan itu yang membatalkan. Nah, misalnya ini namanya fikih ya, harus sore, harus jelas. Dipegang punyanya, mau ngecek, tapi pakai ini, diginikan, terus nggak batal, karena pakai ini. Nah ya, ada biasanya kalau kita kayak merasa, biasanya kalau habis kencing ya, terus wudu, tiba-tiba kita merasa kok seakan-akan kayak keluar lagi nih kencingnya. Sampai cek, dalam keadaan sampai punya wudu, gimana biar nggak batal? Nah, dicek kayak gini, terus nggak basah, berarti nggak batal gitu. Nah, beda lagi kalau megang yang nggak ada. Lanjut. Masuku buli adamiyin, menyentuh kubul manusia, au duburihi, atau bagian belakang. Kalau bagian belakang nih yang halqahnya itu loh, yang lupanya mengkerut itu loh. Itu yang membatalkan. Kalau yang masih sebelah-sebelahnya enggak, yang mengkerut itu ya. Enggak. Beda lagi kalau bau anunya yang lain. Lawan jenis dipegang, ya beda lagi. Minhu au duburihi minhu, dalam artian minnya min adami, au min ghairihi bi batinil rohani, jelaskan. Au min ghairihi, atau selain adami. Punya hewan juga gitu ternyata. Membatalkan. Sebentar. Ghairihi ini bermaknanya apa ini? Ayah minal nas amin gori idza huwa afhash bisi minal batin. Iya. Atau selainnya. Itu tetap batal. Kemudian bibatinir roha, lain dijelaskan juga bibatinir roha, ini namanya batin roha. Telapak tangan bagian dalam. Bibatinir roha. Wa butunil asabi kabiran aw saghiran waladahu walau mayitan. Nah, ini ada juga permasalahan, entah itu menyentuhnya dengan ini ya. Sudah paham ya batas-batasannya, yang membuat wudu itu batal ketika menyentuh dengan telapak yang sini ya. Nah, ini ada lagi walau waladahu, walaupun meskipun itu anak kecil gede apapun, kalau nyentuh itu pakai ini batal. Walau mayitan, walaupun itu sudah meninggal. Mandi ya, yang pernah mandikan mayat ya. Si yang memandikan ini punya wudu, kemudian memandikan mayat, megang itunya kan otomatis. Iya kan, pasti diratakan air itu kalau mandikan mayat. Nah itu sampai nyentuh itu pakai ini batal. Ya, batal. Lanjut. Wayang kudul wudu, dan wudu itu batal iltiqa'u basyaratai rajulin aw imra'atain kabiraini ajnabiyyin bila ha'ilin.
yang selanjutnya adalah suatu yang membatalkan wudhu itu adalah bertemunya dua kulit. Nah ini diartikan ya, dua kulit ya, maksudnya kulitnya laki-laki dan perempuan itu bertemu, entah itu dengan maksud atau tidak maksud. Bila hailin, tanpa adanya suatu yang menutupi, tanpa ada aling-aling, itu membatalkan. Ini pembahasan Syafi'i ya, jangan diartikan nanti kalau di Mekah di mana, itu beda lagi nanti Imam Maliki itu. Di sini sangat ketat sekali. Nah, terus kalau nyentuhnya gini gimana? Misalnya ini gini di gigi gini, tidak ada batal karena di sini dijelaskan cuma basyaren, kulit, bukan rambut, bukan gigi. Tapi jangan disengajakan nanti di gini kan. Kabiro ini ajnabiyya ini. Nah, ajnabi itu yang bukan mahram. Bukan muhrim ya. Yang itu adalah mahram. Ajnabi itu selain keluarga, yang enggak ada nasab. Enggak punya nasab sama kita. Nah, nasabnya enggak nyambung, kaya. Sepupu, sampai nyentuh sepupu itu batal. Kemudian istri paman kita batal wudunya. Boleh ya. Kita punya paman ya, punya istri kita batal. Nah, karena itu bukan mahram, dia ajnabi. Kemudian bila hailin sudah paham. Nah ini dijelaskan illa dhufron, kecuali kuku tidak batal. Au sya'ron atau rambut itu bukan rambut ini ya, bulu juga termasuk. Rambut atau bulu. Au sinnan atau gigi. Nah, au juz'an munfasilan atau bagian tubuh yang terpotong. Nah, misalnya ada kecelakaan ya, ada kecelakaan, kita punya wudu, terus yang kecelakaan ini cewek, apanya lah putus gitu. Kita mau ngambil kan, mau ikut memasukkan ke itu kan, dipegang gitu kan. Dipegang mau diikuti gitu kan. Nah, itu enggak batal. Itu enggak batal. Wa yushtaratu li sihhati sholati wallahu a'lam bissawab. Sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada salah itu murni dari Al-Fakir, kemudian apabila ada benarnya itu murni dari Allah. Allahumma billahi wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.